beliau melaksanakan tugas. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau penuh dengan keberkahan, sehat wal afiat. Apa yang menjadi hajat dan keinginan beliau diijabah, dikabulkan oleh Allah, dibahagiakan dunia dan akhirat, diselamatkan dunia dan akhirat. Begitu juga dengan kita semua, amin ya rabbal alamin. Biqauli alhamdulillah, atas izin Allah, pada malam hari ini kita melaksanakan Lailatul Jumat. Tepatnya alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuki 11 hari di bulan Rajab 1440 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan penduduk beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini Al-Fakir tidak menceramahi, cuma sekedar mengingatkan kepada kita semua apa yang kita lakukan ketika kita memasuki di bulan Rajab, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita memasuki bulan Sya'ban, dan apa yang harus kita lakukan ketika memasuki bulan Ramadan. Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-Rajabu syahrul istighfar, wa Sya'banu shahrus shalah, wa Ramadhanu syahrul qiraatil Qur'an." Jauh-jauh hari di 3 bulan ini baginda mewanti-wanti kepada umatnya, ketika kalian memasuki bulan Rajab, maka perbanyaklah membaca istighfar. Dan ketika kalian memasuki bulan Sya'ban, maka perbanyaklah membaca sholawat. Dan ketika kalian memasuki bulan Ramadan, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Kenapa di bulan Rajab baginda Rasul menyuruh kita memperbanyak membaca istighfar? Karena kalau di bulan Rajab kita masih punya dosa, punya kesalahan, baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Jangan harap memasuki bulan Sya'ban itu hati merasa tenang. Jangan harap memasuki bulan Sya'ban itu ibadah kita akan sempurna. Lebih-lebih kalau di bulan Sya'ban kesalahan dan dosa-dosa kita belum diampuni Allah. Jangan harap nikmat, jangan harap mendapat kemudahan ketika memasuki bulan Ramadan. Karena itu Rasulullah menganjurkan sebelum kalian memasuki bulan Sya'ban dan Ramadan, bersihkan hatimu, minta ampun kepada Allah segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa yang disengaja maupun tidak, baik yang kelihatan maupun tidak, baik yang besar maupun kecil. Perbanyaklah membaca istighfar. Kata-kata perbanyak itu lebih daripada 1000. Istighfar yang paling pendek, astagfirullah, ampuni Allah ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baik di rumah, di kantor, di jalanan, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Dengan istighfar yang kita mohon ampun kepada Allah di bulan Rajab yang penuh berkah ini, dengan keikhlasan dan ketulusan, insya Allah kalau itu hablum minallah, berhubungan dengan Allah, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kenapa selama ini doa kita tidak diijabah oleh Allah? Kenapa permohonan kita tidak dikabulkan oleh Allah? Mungkin terlalu banyak dosa yang ada pada diri kita. Mungkin kita sering menggibah orang lain, mungkin kita sering menyakiti hati orang lain, mungkin kita sering menipu orang lain, mungkin kita sering menyakiti baik teman maupun kawan-kawan yang lain. Nah, karena itu bersihlah. Sembahyang kadang-kadang terlambat, kadang-kadang melaksanakan, sampai waktunya gak ada sembahyang.
Nah, dosa-dosa inilah Rasulullah menyuruh kita banyak baca istighfar. Yang lebih panjang ini astagfirullahaladzim, ampuni ulun ya Allah yang maha agung. Cukup itu, baru terlalu panjang lagi, banyak baca istighfar, istighfar, istighfar. Itu dianjurkan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Tetapi secara khusus di dalam kitab Risalah Amaliyah itu ada istighfar yang sangat baik diamalkan. Pagi 70 kali habis sembahyang subuh dan sembahyang duha. Kalau pada mau membaca habis sembahyang subuh, sembahyang duha, dan sore harinya habis sembahyang asar dengan mengangkat kedua tangan. Barang siapa yang mampu mengamalkan itu dari 1 Rajab sampai 30 Rajab, diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Apa istighfarnya? Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Habis sembahyang subuh atau habis sembahyang duha dengan mengangkat tangan 70. Habis sembahyang asar 70. Ulun kada ingat ma'amalakan, kada ingat atau kada tahu. Ini sudah sekeserajap Nabi Bayan. Mulai subuh ini 70 kali apa? 12. Angkat tangan. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Banyak kita membaca itu. Nah, setelah itu kita amaliyahkan pagi habis sembahyang subuh dan duha dan habis sembahyang asar, hanya banyak istighfar. Bukan berarti salawat kada dibaca, zikir kada dibaca, yasin kada dibaca, baqiyah kada dibaca, surah kada dibaca. Kata-katanya diperbanyaki. Banyak baca istighfar. Itu kalau hubungannya kepada Allah. Tapi kalau hubungannya kepada manusia, manusia yang pernah kita pukul, manusia yang pernah kita tendang, manusia yang pernah kita tempeleng sakit hati, yang kita kada minta maaf lawannya. Kalau kita kada minta maaf berhubungan dengan manusia, jangan harap Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi datangi manusia yang pernah kita sakiti, manusia yang pernah kita zalimi, manusia yang kita fitnah. Karena kita hendak naik jabatan, lalu kita fitnahnya, lalu inya kada naik jabatan, bahkan inya dipindah ke bawah gara-gara kita, khianat kita. Bila kita minta maaf, loh, jangan harap Allah akan mengampuni. Jadi haqqun minan nasnya harus dijalankan. Datangi, kita pernah menyakitinya, kita pernah menggibahnya, kita pernah mengesahnya yang kada baik, lalu yang kada wujud dianggap kurang wujud. Datangi. Setelah kita datangi, minta ampun, kita minta ampun inya kada mau maafkan, itu lepas sudah urusan kita. Urusannya lawan Allah Ta'ala itu. Karena kita sudah minta maaf, inya kada mau maafkan, itu urusan Allah. Yang penting kita datangi. Aku pernah menggibahkan, aku pernah dukung ini sebagainya, minta maaf lah. Jangan lagi memaafkan, ternyata ada memaafkan, itu urusannya. Nanti kita minta maaf. Dibanyaki membaca istighfar. Itu amaliyah yang pertama. Amaliyah yang kedua, di bulan Rajab ini diriwayatkan pada suatu hari baginda Muhammad Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat setelah beliau melaksanakan dakwah, kemudian melewati pemakaman kuburan muslimin, lewat di kuburan muslimin. Ketika beliau lewat di kuburan muslimin, Rasulullah terhenti. Sahabat yang lain di belakang melihat Rasulullah berhenti, yang lain pun berhenti. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini Thawban, aku Thawban melihat Rasulullah menangis. Apa yang ditangiskan Rasulullah aku pada tahu. Jadi bila ada orang menangis, jangan tempat-tempat menangis juga. Apa yang ditangis sana? Kulihat tidak Thawban Rasulullah menangis. Jadi kami berdiam di belakang.
Setelah itu Rasulullah berpaling, wahai sahabatku, tahukah kalian kenapa aku menangis? Ya sahabat tidak tahu. Kenapa dia menangis? Ya Zauban. Ya Zauban, qultu labbaik ya Rasul. Ini ada apa ya Rasul? Ikan tahukah aku menangis? Kata ya Zauban, aku menangis di tahukah Zauban. Ini seberataan yang di kuburan ini Zauban, seberataan kena siksa Zauban. Telingaku mendengar, sedih, sakit hati aku, seberataan kena siksa di dalam kubur ini. Aduh, tolong sakit, aduh, tolong sakit. Makanya aku berhenti Zauban. Kediam sahabat sebentar. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat, ya Zauban, kuntu labbaik ya Rasul. Ketahuilah wahai sahabatku, wahai Zauban, seandainya yang ada di makam kuburan ini ada satu orang aja yang mengamalkan, apabila masuk bulan Rajab, sehari aja puasa di bulan Rajab, sehari aja di bulan Rajab puasa yang ada di kuburan ini, maka seberataan yang di dalam kubur ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puasa di bulan Rajab membawa sehari aja, puasa sehari. Jadi kita kadang menyerahkan bapak dan ibu, kalau ada orang yang minta kubur bebaran lawan tuan guru, meninggal di sini, aku makan kena kamar kuburan di sana dengan tuan guru. Kita kadang menyerahkan karena tuan guru itu memberikan syafaat 40 muka belakang kiri dan kanan wilayahnya. Dan tuan guru itu ujung-ujung mengamaliyahkan apa yang diamalkan oleh baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usahakan puasa sehari. Riwayat yang kedua yang sering disampaikan oleh almarhum Guru Fadlan, nama meninggal di Mekah, sepupunya Abah Guru sepupu, sering mengisahkan cerita ini. Ada seorang perempuan tua di sini, umurnya sekitar 70-an. Isi anak baginya umur 12 tahun. Laki istri bahwa sudah meninggal dunia. Laki istri bahwa sudah meninggal dunia. Jadi hidup berdua beranak. Baginya umur 70 tahun ini minggir, anak 12 tahun baginya. Karena umur 70 tahun itu sakit-sakitan. Sakit, kadang-kadang tahu masak seorang, kadang-kadang berapa, sampai waktunya sakit dipanggilnya lah anaknya perempuan itu, wahai anakku, mama ini kadang awal pada lama sekali bisa meninggal, jadi mulai tahu diri juga. Ujian anak, mama itu meninggal lama siapa? Jangan, insya Allah kita sehatnya ada gitu. Nak aku wasiat tahun ini apa jaga anak ini nana kain kapan mama ini nana ini nang setiap saat mama bawa sembahyang makanya mulai mama kawin mengabaikan kain kapan ini sudah mama siapkan. Bila mama mati karena anaklah kain kapan yang mama ulah sebagai sejadah ini bungkusakan sebagai kain kapan mama. Kemudian anak tinggi lalu segala macam sakit, semakin sakit, akhirnya mamanya meninggal dan anak ini sedih. Panggillah kiri kanan orang-orang pertama datangan. Akhirnya si mama ini diurus lawan tetangga yang ada di sekitar itu. Nah anak ini bersedih menangis tengah ini. Mama 12 tahun masih. Sampai jam berapa kita kerja? Mana kerja? Untuk makan kisah ini Nabi yang mudah. Kita ada makan lagi saat turun. Jadi menangis. Masyarakat yang ada itu mengurus dimandi ulang namanya.
habis tuntung dimandi orang, dikapani orang, lawan kain kapan kesiapan orang, ada melaksanakan amanah berbagai, ada menangis sedih, dikapani orang, habis dikapani orang, disembahyang orang, habis orang, dibawa ke kubur. Nah anaknya masih menangis, dibawa ke kubur. Setelah dikubur, selesai penguburan, orang menikah, para tetangga dari menghibur anak. Tapi kadang-kadang sampai malam, sudah sampai malam, pas hujan rintik-rintik, hujan tetangga kami kulit wanita Rasulullah ini, tapi masih bersedih, sedih melihat apa peringatan mama. Akhirnya terguling. Pada waktu terguling itu, ini didatangi mamanya lewat mimpi. Apa kata mamanya? Hai anak, kenapa engkau tidak melaksanakan amanahku? Aku sudah berpesan sama ikan, bila mama mati, tolong bungkusakan kain kapan yang mama sering bawa sembahyang. Kenapa ikan tidak melaksanakan wasiat mama? Wahai anakku, mama kada ridho dunia dan akhirat. Wah, celaka sudah itu. Kalau mama kada ridho dunia dan akhirat, jangan harap selamatnya, jangankan masuk surga, mencium surga kada bawa, walaupun alimnya luar biasa. Apa lagi kata alim? Terbangun, astagfirullahaladzim, aku kada melaksanakan amanah mama. Langsung mengambil ke lemari, diambil kain kapan mama tadi. Habis diambil, lalu mencari ke dapur. Adakah linggis? Adakah cangkul? Adakah barang kebujuran? Ada linggis. Bawa linggis, keluar dari rumah hujan rintik-rintik. Kemana keluar? Ke kuburan mama. Apa ke kuburan mama? Hendak menggali kuburan mama, hendak mengganti kain kapan manggung mama. Beginian. Ada urusan takutan laginya. Sampai di kuburan, amun ada hantu dicatoknya. Mama kan ribet biar ada kita. Pokoknya siapa aja ada catoknya kalau urusan lagi. Anggap kain kapan mama. Mulai sudah menggali, kada tahu uyuh lagi, gali seperempat sudah. Penciuman harum yang sangat luar biasa. Dicium di mana harum? Ternyata dari kubur mamanya. Digali lagi, kelihatan sudah kain kapan. Alhamdulillah, gali-gali sampai habis. Apa yang dilihatnya? Kain kapan menjalani mamanya ada. Jasad mamanya hilang, sudah ada lagi. Kain kapan aja lagi harum banget. Melihat mama ada, jasad mama ada, kain kapan yang ada, menangis pulang. Ya Allah, ya Rabb, mana mama ulun, mana mama ulun, ya Allah, ya Rabb. Ulun hendak mengganti kain kapan mama ulun dengan kain kapan yang diamanahkan oleh mama ulun. Ulun kadang mau, mama kada ridho ngahir kepada ulun. Itu terus diulanginya, menangis, terguling, uyuhan. Dalam guling itulah ada suara, wahai seorang anak, ketahuilah, mama ikam ini ahli ibadah, mama ikam ini ahli ibadah, rajin beribadah, dan ketahuilah, kami kada rela mama ikam sorangan di dalam kubur ini karena mama ikam ahli ibadah. Maka kami angkat jasad dan ruhnya naik ke atas dan kami kumpulkan kepada orang-orang yang soleh dan solehah. Lalu anak ini, apakah istrinya mama ulun di samping kita ibadah?
Ujar nang suara itu, ketahuilah mama Ikam itu bila masuk bulan Rajab, 1 Rajab sampai 30 Rajab, habis sembahyang 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mama Ikam mengamalkan membaca suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan jadi dalam bulan dalam yakullahu ahad 12 kali. Menanda mati dihilang juga, menanda mati dihilang juga amaliyah an-jabul wallahu. Ini ulama baca wallahu ini bila meninggal dunia amaliyahnya itu para malaikat turun berebut untuk menimbanya. Kalau turun karena amaliyah bulan Rajab, seterusnya amaliyah pokoknya habis sembahyang 5 waktu belum baca surat Ikhlas, qul huwallahu ahad. Nah, coba kita amaliyahkan ini. Allah tidak mengizinkan orang tersebut ketika meninggal dunia bersendirian dan diangkat ruh dan jasadnya ke langit, dikumpulkan dalam kuburan orang yang soleh. Nah, kemudian yang terakhir, yang tadi takutan kalau ada ridha dunia dan akhirat. Pesan Abah Guru Juhdi ini, almarhum Guru Juhdi, ujar Sidin, kita ini hidup di dunia ini ada sepenuhnya berbakti lawan Abah lawan Mama. Pasti pernah tahuan lawan Abah dan Mama. Masalah ini terakhir lawan Abah dan Mama. Masalah itu pada sependapat sakit hati Abah, sakit hati Mama. Baruman kita minta maaf, minta halal, minta ridha dan Mama, Abah dan Mama sudah meninggal dunia. Kayak apa kita hendak minta maaf lawan Abah dan Mama? Mungkin di antara kita pernah seperti itu, tergantung dalam hati. Belum aku minta ridha lawan Mama, Mama sudah meninggal. Belum aku minta maaf lawan Abah sudah meninggal dunia. Selama Abah lawan Mama kita ada maafan kita, jangan harap hidup kita tenang. Mungkin salah mohon maaf lah. Yang pegawai mungkin kayak itu aja mungkin karena ada permasalahan Abah lawan Mama ada minta maaf. Mungkin hidupnya kayak itu aja, mungkin bermasalah lawan Abah lawan Mama ada sempat minta ampun dan minta. Mungkin usahanya kayak itu aja karena mungkin ada salah lawan Abah lawan Mama. Bagaimana cara memperbaikinya? Ujar Abah Guru di almarhum itu amaliyah al-madah. Bilanya kawan habis sembahyang 5 waktu membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali aja di sini habis sembahyang 5 waktu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka dicatat Allah yang mencatat ia termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun Abah Mamanya ada sempat kita minta ampun maaf Abah, maka dicatat sebagai anak yang soleh dan soleha. Nah, diamaliyahkan habis sembahyang subuhnya kita amaliyahkan. Mudah-mudahan setelah kita mengamaliyahkan itu mungkin nang asalnya pangkatnya lalu naik berlanjutan di Jawa. Nah, ini harus dinaikkan pangkat ini bisa juga karena Allah dan Abah dan Mama rela segala mungkin. Usahanya pada lancar dilancarkan oleh Allah, rezekinya pas-pasan dilancarkan oleh Allah, bisa jadi. Jadi kita amaliyahkan semuanya. Yang pertama tadi mudah-mudahan memperbanyak membaca istighfar. Istighfarnya khusus tadi Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Itu 70 habis sembahyang subuh atau habis sembahyang asar sambil angkat tangan. Kemudian kita puasa sehari pada bulan Rajab. Sehari malam dikarasi nafsu kita dikarasi sehari. Amun awal lebih banyak lebih bagus lagi. Nah, bagus tuh awal Rajab 3 hari, pertengahan 3 hari, akhir Rajab 3 hari. Amun pada awal sehari malam dikarasi nafsu. Yang ketiga baca qul huwallahu ahad habis sembahyang 5 waktu 12 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk dapat mengamalkan
disehatkan lahir dan batin, diselamatkan dunia dan akhirat